masalah pernikahan. Tentunya masalah nikah ini adalah permasalahan yang sangat penting dalam hidup kita. Islam mengajarkan kepada kita agar tidak membujang terlalu lama. Karena itu adalah bukan dari ajaran Islam. Rasulullah menegaskan, "Waman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Kemudian, di dalam ayat tentunya sangat banyak sekali berkaitan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Nikahlah engkau dengan orang yang baik dari an-nisa, dari para wanita, masna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4. Kalau nggak bisa, 1. Jadi asli perintahnya begitu. Jadi asal perintah nikah itu, ya. Al-asal fil nikah masna wa thulatha wa ruba'. Kalau nggak bisa, 1. Itu asli perintah nikah. Kita harus sampaikan, ini adalah begitulah Al-Quran memberikan ajaran. Itu asli perintah nikah. Kemudian, tentunya pernikahan ini adalah sebuah keputusan yang besar, ya. Pernikahan adalah sebuah keputusan yang besar. Tidak bisa kita dalam mengambil keputusan dalam nikah harus sembarangan. Kita harus memberikan pertimbangan yang matang. Kita harus mempunyai ciri-ciri, ya, karakter yang pengen kita, yang teman hidup kita, yang ingin kita ajak dalam hidup kita. Karena pernikahan ini bukan sebentar, tapi pernikahan ini lama. Pernikahan ini sungguh sangat mulia. Tidak sebagaimana orang-orang non-Islam, khususnya orang-orang Barat, yang mereka bukan menamakan nikah, menamakan kawin. Selesai, menyelesaikan syahwatnya, mereka selesai hubungannya. Tapi di dalam Islam tidak. Pernikahan di dalam Islam adalah bagaimana kita membina rumah tangga, bagaimana kita mempunyai anak keturunan dan mengasuh mereka, mendidik mereka dengan benar. Maka di dalam Al-Quran, kalimat nikah, ucapan yang diucapkan oleh seorang pemuda waktu nikah, itu dikatakan mitsaqan ghalidhah, sebuah janji yang sangat berat, ya. Karena apa? Janji ini kita gampang mengucapkan janji tersebut. Tapi setelah itu kita mempunyai tanggung jawab, mempunyai tugas yang sangat mulia. Maka di sanalah keindahan nikah itu. Setelah kita mengucapkan kalimat mitsaqan ghalidhah, ijab qabul, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan janjinya kepada dua pasangan yang akan menikah. Kemudian, anjuran Islam terhadap para pemuda yang menikah itu sangat banyak sekali, dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya sangat menyuruh pemuda untuk menikah. Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Fa in lam yastati' fa alayhi bis-shaum, fa innahu lahu wija'." Wahai kalangan pemuda, kata Rasulullah, "Man istata'a minkumul ba'ah," barang siapa di antara kalian yang sanggup al-ba'ah. Al-ba'ah ini artinya memberikan nafkah secara lahir dan batin. Secara lahir tentunya ada kesiapan. Bagi para pemuda untuk dalam menikah harus ada kesiapan. Kemudian secara batin, mental kita, sifat kita harus mulai
mulai kita perbaiki dari sekarang. Karena pernikahan itu bukan hanya syahwat semata. Al-ba'ah, kata Rasul, adalah dua hal, yaitu nafkah dalam zahir, materi sifatnya, wan nafkah al-batin, yang sifatnya batin, psikologi, mental, kesiapan seorang suami. Falyatazawwaj, hendaklah dia siap, hendaklah dia menikah. Jadi kalau sudah punya kesiapan, benar-benar siap, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena orang yang menikah itu lebih bisa menahan pandangannya. Pandangannya lebih terarah kepada sesuatu yang sifatnya halal. Tidak kemana-mana pandangannya. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga terhadap kemaluan. Seorang pemuda yang lama tidak menikah, atau lamban, atau dia masih punya alasan-alasan yang enggak syar'i, ya, alasan-alasan yang enggak syar'i untuk menikah, maka tidak lain dia akan menumpuk dosa, menumpuk maksiat di dalam dirinya. Pikirannya tertumpuk maksiat, hatinya juga terselimuti oleh maksiat. Maka dari itu, kalau seandainya dia tidak bisa, fa'alaihi bisawm, maka dia harus puasa. Fa'innahu lahu wija, karena di dalam puasa itu ada obat penawar. Karena pemuda dengan kekuatan fisiknya, dia lebih sulit untuk mengendalikan diri. Lebih sulit untuk mengendalikan diri. Khususnya dalam permasalahan syahwat. Ini suatu yang sangat berat. Maka dari itu Rasulullah memberikan jalan yang sangat indah kepada para pemuda, hendaklah nikah. Kemudian tentunya di dalam pernikahan ini kita juga harus memiliki kriteria. Dan Rasulullah pun memberikan kriteria kepada kita. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba'. Limaliha, lihasabiha, linasabiha, walidiniha, fadfar lidzatid din taribat yadah." Jadi, seorang wanita dinikahi karena empat. Lijamaliha, karena kecantikannya. Limaliha, karena hartanya. Linasabiha, karena keturunannya. Walidiniha, karena agamanya. Kemudian Rasulullah menegaskan satu poin. Fadfar bidzatid din taribat yadah. Pilihlah engkau yang paling dominan agamanya. Maksudnya yang paling berpegang teguh terhadap agamanya. Taribat yadah, kamu akan beruntung. Kebalikannya, kalau kita memilih hanya sekedar kecantikannya, kita hanya sekedar memilih karena hartanya atau keturunannya, itu akan habis. Sesuai dengan berjalannya hari, berjalannya bulan, berjalannya tahun, kecantikan, harta, itu bisa punah. Tapi din yang merupakan jaminan, garansi dari Rasulullah SAW, bahwasanya ketika seorang pemuda memilih dari sisi agamanya, bukan menutup kemungkinan dia seorang yang mempunyai harta, seorang yang cantik, enggak. Tapi dominan yang harus dipilih adalah bidzatid din, yang mempunyai agama, yang berpegang teguh terhadap agama. Taribat yadah, engkau akan beruntung. Itu akan kita rasakan ketika kita melaksanakan kehidupan rumah tangga. Itu akan kita dapatkan. Para akhwat sekalian, tentunya pembahasan tentang nikah ini sangatlah indah. Itu sangat benar sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba telah menikah, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah, memberikan
nikmat yang sangat besar kepada orang yang sudah menikah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum, Dia menciptakan kalian, min anfusikum, dari jenis kalian, azwajan, istri-istri, litaskunu ilaiha. Taskunu dalam bahasa Arab artinya sakan, tempat kita berteduh, tempat kita merasa nyaman diri. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam semua itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berfikir. Seorang ketika telah melaksanakan pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan kepadanya sakinah, sebuah ketenangan, sebuah kenyamanan. Kemudian dibarengi oleh sakinah itu mawaddah, sebuah cinta. Kemudian juga warahmah, rasa kasih sayang. Ini adalah 3 mesin penggerak dalam rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah. 3 ini adalah merupakan 3 mesin penggerak. Yang mana kalau salah satu dari mesin ini mati, masih ada 2 lagi yang menggerakkan. Yang satu mati, ada 1 lagi yang menggerakkan. 3 pilar ini merupakan 3 pilar yang sangat kuat, yang berdiri di atas mitsaqan ghalidha, sebuah janji yang benar-benar janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya memberikan pahala yang sangat besar kepada mereka yang hendak menikah dan sudah menikah. Pahala besar itu Allah berikan kepada dia yang mau menikah dan sudah menikah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam banyak hadisnya, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Kamu senyum kepada keluargamu, itu adalah sedekah. Kamu memberikan nafkah kepada keluargamu, itu adalah sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu yakunu alaihi sedekah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang suami mendatangi istrinya, apakah itu masuk sedekah? Kata Rasul, iya. Itu juga sedekah, kebaikan. Jadi seorang suami ketika berhubungan dengan istrinya, itu adalah sebuah sedekah juga. Fayakunu lahu ajr, kata Rasul. Dia mempunyai pahala. Sebagaimana pula ketika dia meletakkan hal ini di luar istrinya, maka dia akan mendapatkan dosa. Ketika dia meletakkan hal ini kepada istrinya, maka dia akan mendapat pahala. Pahala yang sangat banyak sekali, yang bertaburan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang menikah. Para ikhwah sekalian, tentunya di dalam masalah pernikahan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat kepada kita bahwasanya istausu bin nisa'i khairan, kata Rasul. Istausu artinya hati-hati, bin nisa'i khairan. Maksudnya perlakukanlah wanita itu dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dhillah. Karena perempuan itu diciptakan dari rusuk kiri. Nabi
Adam, rusuk kiri ya, rusuk kiri. Jadi penciptaan seorang wanita ini setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Anda tahu sekalian, tulang rusuk itu bentuknya gimana? Bengkok. 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 Fa innahunna khuliqna min dhila. Sesungguhnya para wanita diciptakan dari tulang rusuk kiri. Wa inna a'waj syai'in fi dhila a'lahu. Sesungguhnya yang paling bengkok dalam tulang rusuk ini yang paling atas. Fa in dahatta tuqimuhu kasartahu. Kalau Anda berupaya untuk meluruskan tulang rusuk yang sudah bengkok ini, kamu akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau tinggalkan tulang rusuk ini, dia akan terus bengkok. Makanya hati-hati bagi para pemuda yang nanti akan berkeluarga, dalam menasihati seorang istri haruslah dengan ma'ruf, dengan baik. Karena kalau enggak, kayak tulang rusuk. Kalau keras, dia akan patah. Kalau kita tinggalkan, dia akan terus bengkok, salah terus. Istausu bin nisa'i khairan. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW dalam permasalahan pernikahan. Kemudian banyak hal sebenarnya di dalam masalah pernikahan ini, saya lebih cenderung untuk membuka sesi tanya jawab, karena masalah pernikahan itu adalah masalah teori, masalah praktek. Masalah teori kita harus memiliki, tapi praktek itu lebih penting. Ya, untuk itu kita lebih perluas pembahasan ini di sela-sela acara tanya jawab yang akan kita langsungkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.